إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap umat Allah telah mensyariatkannya salah satu ibadah dengan cara mengalirkan darah hewan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi alaihi ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat telah kami syariatkan, kata Allah, berupa nusuk. Ini menyembelih hewan sebagai bentuk syukur dalam rangka menyebut, mengingat nama Allah atas yang telah Allah rizkikan berupa hewan-hewan ternak. Maka demikian pula di dalam Islam, di antara ibadah yang agung adalah menyembelih, dan Allah tetapkan menyembelih yaitu bahimatul an'am. Allah Ta'ala mengatakan fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah hanya untuk Allah dan menyembelihlah kurban. Demikian pula kata Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah, sungguhnya salatku dan nusukku, yakni menyembelihku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka menyembelih adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling agung. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, lama qarana Allah taala as-salah bidzabh, hada yadullu ala anna salah afdalu ibadah al-badaniyah wa adzabhu afdalu ibadah al-maliyah. Ketika Allah gabungkan antara salat dengan menyembelih, yaitu pada firman Allah fasalli li rabbika wanhar, ini menunjukkan bahwa salat adalah ibadah badan yang paling agung dan menyembelih adalah ibadah harta yang paling agung. Makanya menyembelih kalau ditunjukkan untuk selain Allah maka jatuhlah kepada kesyirikan dengan syirik yang besar. Sebagaimana kata Nabi SAW, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka jatuh kepada kesyirikan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih, yakni dalam rangka pengagungan, dalam rangka taqarrub untuk selain Allah, maka terlaknat, Allah melaknatnya. Oleh karena itu para jemaah sekalian, sekarang kita sudah di akhir bulan Dzulhijjah, di mana bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan tidak pantas untuk sampai tidak berkurban, maka niatkan dari mulai sekarang. Karena niat kurban itu ada 3 macam niat.
Yang pertama rencana, maka minimal muslim merencanakan dia untuk berkurban. Yang kedua niat, yakni untuk beribadah kurban. Dan yang ketiga niat ta'yin. Ini ketika kita membeli hewan kurban, maka kita ta'yin bahwa hewan ini adalah hewan yang akan kita kurbankan, sehingga harus betul-betul menjaga. Oleh itu para jamaah sekalian, di antara hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang hendak berkurban, sebagaimana kata Nabi SAW, man ra'a hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudahhiya fala ya'khudh min sya'rihi wa adfarihi hatta yudhiyah. Siapa yang melihat hilal Dzulhijjah, ini tanggal 1 bulan Dzulhijjah, lalu salah seorang kalian berencana untuk berkurban, maka tidak boleh untuk memotong rambutnya, tidak boleh memotong kukunya sampai hewan kurban disembelihnya. Maka ini diantara hal yang diperhatikan. Para ulama menghukumi haram, yakni mencukur kalau orang sudah berniat berkurban, baik berencana. Kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah dan kita berencana walaupun belum pasti, tetap jaga. Jangan sampai kita mencukur rambut, jangan sampai kita memotong kuku. Kemudian para jamaah sekalian, di dalam berkurban yang harus diperhatikan adalah bahwa kewajiban kurban, kewajiban atas setiap keluarga. Bukan seperti ibadah-ibadah yang lain, kewajiban atas individu, tidak. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, ala kulli baitin kulli ahlin min kulli ahli baitin min kulli am udhiyah. Wahai manusia, bahwa kewajiban atas setiap ahlul bait min kulli am, setiap tahunnya kewajiban untuk berkurban. Memang jumhur para ulama mengatakan berkurban adalah sunnah muakkadah, tetapi wallahu ta'ala alam, pendapat yang rajih, berkurban adalah kewajiban, namun bagi yang memiliki kemampuan. Karena adanya ancaman-ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man wajada sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak berkurban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Yang diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang memiliki kemampuan namun tidak berkurban. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun beliau hidup di Madinah, tidak pernah beliau tidak berkurban. Dan dengan terbiasanya Nabi SAW menunjukkan adalah hal yang wajib. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun tinggal di Madinah, beliau senantiasa terus berkurban, tidak pernah meninggalkan kurban. Maka para jamaah sekalian, berkurban adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Aib bagi seorang muslim ketika dia bisa membeli segala hal, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, namun ketika berkurban seolah-olah bahkan pura-pura tidak mampu. Oleh karena itu, di dalam masalah kurban ada hal yang perlu diperhatikan para jemaah. Di antara yang pertama, banyak kaum muslimin bahkan kalau berkurban mencukupkan 1 saja. Ini tidak benar. Memang 1 kambing adalah cukup 1 keluarga, tapi itu batas minimal. Maka orang yang memiliki kelapangan, bahkan mungkin hartanya miliaran rupiah, tidak pantas kalau berkurban cuma 1, 2, 3 ekor. Bahkan berkurban sebanyak-banyaknya, menunjukkan untuk berkorban dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk sedekah harta yang paling afdal ketika di bulan Dzulhijjah. Jadi di antara kesalahan cukup patungan 7 orang untuk 1 ekor sapi misalnya, ini hal-hal yang keliru. Kalau yang memiliki kemampuan, kenapa tidak 1 ekor sapi, bahkan 2 ekor, 3 ekor dan semisalnya. Kemudian di antara hewan kurban adalah yang sah hanya dianggap oleh Allah dan Rasul, ada 3 jenis hewan, yaitu bahimatul an'am. Bahimatul an'am adalah unta, sapi dan kambing. Dan di antara syaratnya yang pertama harus mencapai usia yang musinnah. La tadbahu illa musinnah. Tidak boleh menyembelih hewan kurban kecuali mencapai usia. Unta 5 tahun,
sapi 2 tahun dan kambing 1 tahun. Bahkan kalau domba besar boleh di bawah 1 tahun apabila domba besar berupa adhan. Namun kalau kambing biasa 1 tahun. Syarat yang kedua bagi hewan kurban tidak boleh adanya cacat, dan perhatikan cacat yang paling penting ada 4 bentuk cacat. Rasul SAW mengatakan arba'un la tazuzu, dalam lafaz la tujzi'u minal udhiyah. Ada 4 jenis cacat yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama kata Nabi al-a'war al-bayin auruha, yakni yang pertama yang buta sebelah yang jelas-jelas butanya. Berarti kalau dua-duanya tambah tidak sah. Yang kedua Nabi SAW menyebutkan al-maridatu al-bayin marduha, yang sakit yang jelas-jelas sakitnya. Dan yang ketiga kata Nabi SAW al-arja al-bayin arjauha, yakni yang pincang. Kalau buntung tambah tidak sah. Yang pincang yang jelas-jelas pincangnya. Dan yang keempat al-kasiratul lati la tunqi, yang kurus yang memang tidak berdaging, tidak bersumsum. Berarti kalau ada cacat yang di bawah ini masih sah. Tapi kalau yang lebih dari cacat yang disebutkan maka tidak sah. Apa contohnya? Seperti mungkin ekornya putus atau semisal, tanduknya patah dan semisal, itu masih cacat-cacat yang sah. Hanya makruh saja, namun sah. Termasuk hewan-hewan yang dikebiri juga adalah sah sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, beberapa riwayat. Maka ini diantara syarat yang perlu diperhatikan para jemaah. Kemudian diantara hal yang perlu diperhatikan bagi yang berkurban adalah dalam hal bagi para panitia kurban. Posisi panitia adalah dia sebagai wakil dari pekurban. Maka dia termasuk hukum berlaku bagi sebagai pekurban. Misalnya panitia tidak boleh menjual salah satu dari bentuk hewan kurban, dagingnya, kulitnya dan semisal. Sebagaimana kata Nabi SAW, man ba'a jildal udhiyah fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurban maka tidak ada kurban baginya. Kata ulama tidak sah. Sebagaimana mengatakan sah tapi haram dia. Termasuk membayar tukang-tukang jagal, itu tidak boleh diambil dari hewan sebagai upah, baik itu kulitnya, kepalanya atau yang lainnya. Tetapi sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, nahnu nu'ti min indina, kami memberi upah tukang jagal dari sisi kami, yakni bukan dari hewan-hewan kurban, bukan diambil dari daging kurban. Maka di antara hal yang perlu diperhatikan bagi para panitia kurban adalah para panitia sama kedudukannya dengan pekurban, dia sebagai wakil bagi yang kurban. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan pembagian hewan kurban, sebagian kaum muslimin merasa bersalah ketika memakan hewan kurban atau mengambil jatah bagian hewan kurbannya. Maka justru ini bertentangan, karena Allah dan Rasulnya, Allah dalam Quran memerintahkan untuk memakan hewan kurban. Bahkan Nabi mengatakan wa at'imu wa tasaddaqu wa dakhiru. Kata Nabi, berilah makan dan simpanlah oleh kalian. Maka para ulama membagi pembagian kurban adalah dibagi 3. Yang pertama untuk dimakan sendiri oleh yang berkurban, ada bagiannya untuk yang berkurban. Yang kedua dihadiahkan, diberikannya makan. Maksud memberi makan adalah termasuk kepada orang kaya sekalipun sebagai bentuk hadiah. Bahkan termasuk orang kafir sekalipun boleh diberi dari daging kurban.
Dia lebih umum daripada pembagian zakat para jemaah. Dan yang ketiga adalah dengan disedekahkan bagi fuqara dan masakin. Dan pembagian ini tidak diatur. Silahkan pembagiannya sesuai, hanya saja dibagi seperti 3 pembagian. Dan ini hanya hasil ijtihad para ulama berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib bagi pekurban untuk memakan daging hewan kurban. Kemudian di antara hal yang diperhatikan bagi pekurban, dianjurkan untuk memotong sendiri jika mampu. Sebagaimana Nabi SAW berkurban dan memotong sendiri. Wa dhabaha biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau tidak mampu maka boleh diwakilkan, namun disunnahkan yang mewakilkan untuk menyaksikan hewan kurbannya dipotong oleh orang lain tersebut. Maka ini di antara hal yang kadang dilalaikan para jemaah. Yani ketika kita mewakilkan disunnahkan, dianjurkan untuk kita hanya menyaksikan hewan kurban tersebut. Kemudian juga berkurban diniatkan bagi yang telah meninggal dunia. Maka ada ulama yang membolehkan, tidak sampai kepada hukum bid'ah. Apalagi kalau ada yang mayit bernadar belum ditunaikan, maka wajib untuk ditunaikan kurban atas nama mayit tersebut. Tapi kalau tidak ada nadar dari mayit sebelumnya, maka tidak perlu kita untuk meniatkan khusus kepada mayit yang telah meninggal. Misalnya berkurban dikhususkan kepada orang yang telah meninggal dari kerabat kita, orang tua kita misalnya, tapi cukup kita berkurban karena pahalanya akan sampai kepada orang-orang yang hidup dari kerabat kita dan termasuk juga kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan satu hal yang paling penting lagi bagi yang tidak mampu berkurban, maka bersyukurlah karena Rasulullah SAW telah mewakilkan setiap umat yang tidak mampu berkurban. Nabi pernah menyembelih 2 ekor kambing. Yang pertama Nabi sembelih, beliau mengatakan, Allahumma hada'ani wa an ahli baiti. Ya Allah, inilah kurbanku dan kurban ahli baitku. Lalu Nabi ambil 1 ekor kambing lagi, kata Nabi, Allahumma hada anni wa man lam yudhi min ummati. Ya Allah, inilah kurbanku dan kurban setiap umatku yang tidak mampu berkurban. Maka para jamaah, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, memberi taufik kepada kita untuk kita bisa berkurban, bisa kita menyisihkan harta kita, berusaha untuk kita berkurban setiap tahun. Kalau bisa kita berkurban untuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad warḍalhum an khulafa rasyidin Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa ana ma'ahum bimanika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina minal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina minal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qimus salat.